Jadi alhamdulillah ya, ini penghargaan pembangunan daerah tahun 2024. Nah, banyak mungkin yang tanya apa aja sih sebenarnya kriterianya. Jadi kriterianya itu banyak sekali ya, termasuk kesesuaian perencanaan pembangunan daerah antara RPJMN, RPJP provinsi sampai dengan RPJPD kabupaten sampai ke RKPD. Kemudian dilihat juga dari pencapaian. Jadi apakah perencanaan pembangunan daerah itu sudah tepat dan berkontribusi pada perbaikan kondisi di daerah, dan itu bisa kita lihat dari angka-angka makro sebuah daerah. Contoh misalnya seperti di Luhut Utara, kita ketahui IPM-nya kan meningkat gitu ya. Dari sebelumnya 70, sekian menjadi 73,31. Nah, kemudian pertumbuhan ekonomi kita juga yang terus membaik, dan alhamdulillah bahkan angkanya itu di atas rata-rata, di atas provinsi dan nasional gitu ya. Kemudian bisa kita lihat dari penurunan angka kemiskinan ya di Kabupaten Utara, yang mana kita ketahui lajunya secara konsisten itu tertinggi kedua di Sulawesi Selatan, laju penurunannya, dan mengeluarkan setelah kita berkutat selalu di zona merah ya sejak daerah ini dibentuk. Ya, bayangkan pertama terbentuk itu hampir 19% ya. Angka kemiskinan itu alhamdulillah kita tekan dan keluar dari zona merah tahun 2023. Nah, itu di 12. PR-nya sih masih cukup tinggi, tapi kalau target kami mudah-mudahan target penurunan angka kemiskinan ekstrim ini bisa kita capai. Nah, kalau itu tercapai, maka kita bisa turun lagi di bawah 2 poin gitu ya. Nah, jadi memang tidak seperti membalikkan telapak tangan, dan kemudian apalagi Gini rasio kita juga sangat baik gitu ya, karena di bawah angka batas atas, jauh di bawahnya. Terendah. Ya. Terendah juga ya? Terendah. Ya, terendah juga Gini rasio kita. Kemudian angka pengangguran kita juga terendah di pengangguran terbuka ya. Di Kabupaten Utara ini terendah di Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian penanganan stunting kita juga terbukti berjalan dengan baik dengan laju penurunan 14,3%. Dari sebelumnya 29,8 menjadi 15,5. Nah, target kita ini tahun 2024 bisa dibawa prevalensi yang maksimal ditetapkan oleh pusat, yaitu 14%. Karena PR-nya tinggal 1,5 dengan catatan itu tadi tidak ada penambahan angka baru, kasus baru. Kemudian kalau kita lihat juga dari market share perbankan di Luhut Utara ini sangat positif ya. Bahkan salah satu perbankan laporkan ke kami, dia termasuk perbankan paling baru ya di sini, Himbara ya. Dari tadinya itu mereka hanya menangani UMI, ultramikro, sekarang malah sudah terbuka untuk investasi. Bahkan sudah dari kantor unit itu bisa menjadi kantor cabang. Dan dia katakan market share saya aja Bu untuk triwulan pertama itu sudah di 5%. Jadi itu sangat positif. Nah, angka-angka inilah yang menjadi salah satu kriteria kenapa kemudian pemerintah Kabupaten Luhut Utara itu mendapatkan apresiasi sebagai salah satu daerah dengan pembangunan daerah terbaik untuk tahun 2023 sebenarnya ini yang diukur, tapi diberikan di tahun 2024. Dan ini bukan kerja satu orang, ini adalah kerja kolaborasi dari banyak pemangku kepentingan gitu ya, termasuk juga banyak pihak, termasuk sebenarnya supporting juga dari warga, dukungan dari warga. Nah, karena kita tahu ya perputaran ekonomi, perputaran uang apalagi di Kabupaten Luhut Utara itu, kalau kita lihat dari pendapatan per kapita warga, ya, ternyata rata-rata dalam setahun itu warga kita bisa saving sampai 36 juta rupiah. Itu angka rata-ratanya. Gitu. Jadi saya kira ini datanya yang cukup baik ini menjadi salah satu kemarin
kriteria salah satu sebab Iya. kenapa kemudian pemerintah Kabupaten Luhut Utara sampai di pencapaian hari ini. Walaupun memang tahun lalu juga kita peringkat pertama ya. Iya. Tahun lalu itu Luhut Utara peringkat pertama tapi dibagi zona. Tahun lalu itu dibagi zona. Ada berapa zona? 3 zona kalau saya nggak salah. Nah, termasuk Luhut Utara masuk zona 3. Saya lupa persisnya. Jadi kita juga pernah dapat. Ya, dan tahun berapa juga 2014, 2015. Ya, 2014, 2015 di periode pertama saya juga. 2016. 2016 itu juga kita pernah dapat penghargaan. Jadi alhamdulillah. Dan ini untuk seluruh masyarakat Luhut Utara. Thank you. Terima kasih.